Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui internet ya. Kita bertatap muka dengan kuliah online. Hari ini saya bersama kelas komputer grafis 2017 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ya, kita masih selalu bertahan dengan suasana yang seperti ini ya. Saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa selalu jaga kesehatan. Jika memang tidak ada keperluan yang penting, silakan cukup di rumah saja. Jadi kita proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer atau STEKOM, kita tetap proses belajar mengajar di rumah. Jadi mahasiswa belajar dari rumah, dosennya pun mengajar dari rumah ya. Kita terhubung dengan beberapa aplikasi ya, salah satunya ini kita lewat OBS ya. Jadi banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk pembelajaran secara online ya. Dan medianya yang utama yang digunakan adalah YouTube ya, untuk pengarsipan dan pendokumentasian semua video pembelajaran ya. Jadi bagi teman-teman yang ada yang ketinggalan tentang mata kuliah, silahkan cek di channel dosen masing-masing ya. Di situ arsip kuliahnya ada semua. Jadi silahkan bisa diikuti. Oke, khusus untuk mahasiswa presensi via si akad ya. Tapi kebetulan yang kelas 2017 ini semesternya agak berbeda dengan yang di pedoman sehingga belum bisa masuk di si akad. Jadi nanti kita presensinya melalui Edmodo ya. Jadi saya penugasan dan perkuliahan secara online. Selain streaming, kita juga menggunakan Edmodo untuk manajemen tugasnya. Ya baik, hari ini kita kuliahnya GIS atau Geographic Information System, Sistem Informasi Geografis. Kita kemarin sudah bisa bagaimana membuat atau bagaimana membuka peta file SHP suatu kabupaten atau kota. Kita akan melanjutkan peta SHP tersebut menjadi sebuah peta administrasi yang siap cetak ya. Pertama kali saya buka Quantum GIS-nya terlebih dahulu ya. Jadi Quantum GIS ini adalah software open source ya. Jadi tidak ada lisensi apapun di sini ya. Nah, dan nanti saya inginnya pengembangannya kita gabungkan peta yang kita buat di Quantum GIS, kita gabungkan dengan teknologi Google Maps. Ya, jadi nanti kita gabungkan, kemudian kita tambahkan titik-titik sesuai di Google Maps dan kita buat semacam web GIS ya. Jadi web sistem informasi geografis. Oke. Saya akan membuka peta saya yang Kendal ya. Jadi nanti teman-teman silahkan, kemarin prakteknya peta, ada yang peta Banjarnegara, ada yang peta Salatiga atau Boyolali, silahkan bebas. Yang penting kita ambil satu kabupaten kota di Jawa Tengah atau DIY. Ya, kemarin kita sudah bisa mengatur ini ya. Ini namanya ada peta Kendal dengan warna-warni ini. Tiap warna ini kecamatan yang berbeda-beda ya. Sambil saya mengulas sedikit, ini kita klik kanan, kemudian properti ya, kemarin ada di sini ya untuk klasifikasinya ya. Ini dikategorikan, jangan lupa. Jadi seandainya ini belum muncul warnanya, dikategorikan, kemudian pilih kecamatan ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kebetulan koordinat saya ini sudah sesuai ya, 110 titik sekian ya. Kalau memang ada yang belum sesuai, itu kita caranya kita ada di menu project ya. Project, kemudian project properties ya. Project properties lah, display koordinatnya ini diganti ke derajat desimal. Silakan nanti teman-teman dicek kalau masih meter seperti ini ya. Saya oke. Nah, ini angkanya 41 sekian ya, belum 110 titik, masih 400. Ini kita ganti dulu ya.
Sekali lagi saya ulang, di menu project, kemudian project properties ya, project properties. Kemudian ada di tab umum yang paling atas, umum, kemudian kita unit for areanya. Maaf, ini koordinat display ya, koordinat display. Ini defaultnya kan meter ya, map unit meter, kita ganti derajat desimal. Oke, apply. Oke, nah ini sudah berubah, bujur apa namanya, latitude dan longitude-nya sudah sesuai dengan yang ada di Google Maps, 110, sekian ya. Ya, nanti ini sama wilayah Indonesia, sama bujur timur, bujur baratnya sama. Hanya selisih di angka belakangnya saja. Ya, baik. Sampai sini saya kira paham. Saya akan melanjutkan. Ini akan membuat peta cetak ya, peta administrasi cetak. Nah, nanti untuk legendanya kita hanya memakai kecamatan karena kita tidak membuat peta baru ya, hanya menampilkan. Jadi nanti legenda yang terekam adalah legenda kecamatan saja. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita pilih menu project, kemudian kita cari new print composer. Jadi new print composer ya, atau Ctrl P ya. Jadi kalau di Microsoft Word dan lain sebagainya kan sama ya, shortcutnya adalah Ctrl P untuk mencetak. Tetapi ini kita harus men-setting terlebih dahulu. Kita buat latihan cetak peta ya, nanti namanya terserah ya masing-masing. Saya oke. Nah, ini untuk Quantum GIS ketika mau cetak ini terdeteksinya kosong ya. Kita harus membuat settingan sendiri ya, tidak seperti software lain ya. Ini yang pertama kali kita akan memasukkan petanya. Kita lihat ada toolbar di sini. Untuk memasukkan peta ada di sini ya. Tambahkan peta baru ya. Ada simbolnya plus. Klik, saya drag seperti ini. Nah, ini peta kendal yang kita buat tadi ini muncul di sini. Untuk menggeser, ini di bawahnya ada pindahkan konten item. Nah, ini saya geser. Nah, kemudian untuk skalanya, nah, kita scroll mouse seperti ini ya. Ya. Ketika kita scroll mouse, skala di sini ada perubahan angka ya, perhatikan. Ya. Nah, jadi selain kita skala dengan scroll mouse seperti ini, kalau mau patah-patah, maksudnya kalau scroll saja seperti ini, dia larinya kenceng ya. Kalau mau larinya pelan, tekan CTRL, baru di scroll. Ya, kira-kira sampai pas ya. Atau teman-teman bisa mengisi di sini ya. Coba-coba ini 33, saya ganti 34. Ya, semakin kecil. Kalau semakin besar 36 misal. Ya. Oh, kecil lagi. 30. Oh, besar ya. Nah, kalau saya lebih suka saya scroll mouse sambil saya tekan CTRL supaya dia gerakannya sedikit saja. Nah, ini peta kita sudah masuk seperti ini. Saya akan memberikan bingkainya ya, sama gridnya, namanya itu grid ya. Saya cari di sini ya. Tadi skalanya kan ada di sini ya. Kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Di sini ada raster. Kita klik saja. Kemudian klik tanda plus. Kita akan membuat grid plus. Grid 1. Oke. Jenis grid solid, biarkan solid. CRS kita ubah. Kita pilih yang WGS 84. Ya, CRS-nya kita pilih yang WGS 84. Saya oke. Ya. Kemudian interval ini saya coba di 0,019. Oke. Nah, ini lihat di sini adalah ada garis-garis gridnya. Ini terlalu kecil, saya besarkan lagi 0,06. Ya. Saya tambahkan lagi 0,0. Oh, sorry, 0,08 ya. Ya, seperti ini mungkin sudah pantas ya. Berarti yang bawah juga 0,08. Nah, jadi nanti teman-teman dicoba dulu ya, mulai 0,01
kemudian semakin besar nanti yang kira-kira pas ukuran mana ya. Kalau mau lebih besar lagi ya 0,1 ya, ini lebih besar 0,1 ya, mungkin dicoba 0,1 dulu ya, tidak masalah ya. Ya, seperti ini ketika kita geser garisnya ini juga bergeser karena ini adalah garis lintang, garis bujur ya, bujur dan lintang. Oke ya, kemudian saya turun lagi ya. Di sini ada bingkai kotak. Ini style frame-nya tidak ada bingkai, saya ganti, saya klik zebra. Nah, ini zebra. Jadi ada bingkainya hitam putih ya. Ukuran bingkai ini saya besarkan, dia akan semakin besar ya. Kita secukupnya saja. Saya ketik angka di 2 mili, kemudian garisnya thicknessnya 0,3 mili. Ini kalau saya besarkan juga semakin besar ya. Tadi defaultnya 0,3. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi mungkin teman-teman banyak melihat ya di internet atau di Google atau dimanapun ada peta administrasi ya, itu bikinnya manual seperti ini ya, bukan dengan CorelDRAW tapi dengan aplikasi pengolah peta. Meskipun kita bikin seperti ini dengan Corel juga bisa, tetapi penentuan garis lintang bujurnya tidak akan bisa tepat. Kalau ini kan dia otomatis ya, sudah mengikuti garis bujur yang sesuai. Oke, saya drag lagi ke bawah. Ada gambar koordinat. Ya, saya klik di sini akan muncul koordinatnya ya. Ini kurang jelas. Ya, di sini yang tadi ya, garis bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan ya, 110, sekian. Jadi ini ketika geser-geser ya, ininya tetap angkanya ya. Ya. Ini latitude longitude, kalau di Google Maps pasti ada ya. Kalau yang sering mainan Google Maps tahu latitude longitude. Oke. Ya, ini untuk minimize tampilan ya, minimize maximize tampilan. Ya, kemudian di sini tadi saya sampai ke gambar koordinat ya. Nah, sebelah kiri ini supaya bagus saya vertikal ya. Fontnya dia ini ya, vertikal ya. Kemudian yang kanan juga vertikal. Ya, bedanya ini apa? As kending des kending kita coba. Nah, ini hadapnya yang berbeda. Ya, menghadapnya yang ke bawah atau ke atas. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini sudah jadi untuk petanya ya. Ini kita geser, tetap angkanya ikut bergeser. Kemudian saya akan memberi judul di sini ya. Ini saya minimize saja. Ya. Jadi nanti kita bisa mengulang-ulang langkah ini ketika kita lupa ya. Ini nanti saya upload di YouTube, jadinya bisa teman-teman bisa mengulang lagi. Ya, selanjutnya saya akan membuat judul peta. Ada di sini, kita gunakan tambahkan label baru. Oke. Saya klik, saya drag. Kalau ini standar ya. Ya, saya geser. Nah, kita mengetiknya di sini ya. Peta administrasi Kota Kendal. Ya, ini kebetulan saya pakai Kota Kendal. Huruf, klik hurufnya, kemudian kita bisa mengganti fontnya di sini ya. Saya mau fontnya tetap ini aja, bold ya. Saya tambahkan ukurannya 16. Oke. Nah, dia seperti ini ya. Rata tengahnya ada di sini. Oke. Peta administrasi Kota Kendal. Saya taruh agak bawah. Saya mau memberikan logo di sini ya. Nah, tapi sebelumnya siapkan logonya terlebih dahulu ya. Ini kalau kurang geser bisa digeser ya. Ya. Peta administrasi Kota Kendal. Saya akan memasukkan logo Kota Kendal.
memasukkan gambar kita gunakan ini, tambahkan gambar. Kalau yang atas ini tambahkan peta, ini tambahkan gambar, ini tambahkan label ya. Tambahkan gambar, saya klik, saya drag seperti ini. Nah, di sini akan muncul propertinya, sumber gambar. Kita klik, saya cari gambar Kendal. Ini kebetulan sudah saya siapkan logo Kendal ya. Nah, nanti logonya teman-teman silakan cari yang PNG ya, supaya transparan. Open. Kita taruh ukurannya, posisinya ya di pas ke tengah. Seperti ini. Kalau center tadi nanti muncul garis merah, berarti center dengan bagian bawahnya. Ya, peta administrasi Kota Kendal. Saya geser sini. Oke. Geser juga bisa menggunakan panah pada keyboard. Kemudian saya akan memberikan ini namanya skala baru ya. Klik. Saya gambar di sini. Ya. Ini skala. Kalau kita kepanjangan kanannya diganti 3. Ya, ini adalah skalanya. Ya, oke. Kemudian setelah ini saya tambahkan legenda. Ini legenda, saya klik, saya drag. Saya mau legendanya di sini. Nah, dia otomatis munculnya kecamatan ya. Karena apa? Karena kita petanya hanya peta kecamatan, tidak ada peta titik-titik tertentu ya. Judulnya biarkan legenda. Kemudian di sini kan kalau defaultnya peta SHP ya. Kalau dari teman-teman belum pernah di rename, kita klik 2 kali. Nah, ini bisa diganti kecamatan atau yang lain ya. Kalau memang kecamatan ya tulis saja kecamatan. Nanti kalau sebelum diedit pasti tulisannya sini peta SHP Kendal ya. Kita edit menjadi kecamatan. Kemudian saya scroll ke bawah. Oke, kolom. Nah, ini ada kolom. Karena ini terlalu panjang, saya jadikan 2 kolom. Kemudian pisahkan layer. Klik. Nah, dia akan berubah menjadi 2 kolom. Kalau 1 kolom kan terlalu panjang. Ya, seperti ini. Ya. Oke, propertinya tidak usah banyak-banyak ya. Yang pertama ada logo, kemudian yang kedua ada judul ya, administrasi kota apa. Nah, ini sebenarnya peta administrasi kurang lengkap ya. Kita harus memberikan titik. Oh, ini pusat kota alun-alun. Kemudian di sini ada gedung olahraga, ada apa ya. Ya, tapi itu nanti terlalu banyak sekali. Ini sementara kita belajar hanya menampilkan legenda kecamatan saja. Ya, di sini tidak ada sungai, tidak ada garis, macam-macam tidak ada. Kalau kita masukkan semua, satu kabupaten kota itu bisa waktunya sangat lama sekali ya. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah memang fokus di Quantum GIS atau fokus di GIS ya, bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya, nanti bisa lebih explore lagi ya. Jadi software ini open source tapi sudah mempunyai fungsi-fungsi yang luar biasa. Jadi kita bisa terus mengeksplor ya kemampuan dari Quantum GIS. Oke, yang terakhir ini saya akan memberikan nama ya. Jadi nanti teman-teman silahkan diberi nama dan kelasnya masing-masing ya. Saya tulis tugas GIS peta kabupaten. Ya, nama ditulis, kemudian kelas ya. Oke, fontnya juga sama, bisa kita atur ya, kita pakai bold ukuran 12. Oke, di bawah ini ada horizontalnya ya. Oh, saya tambahkan Staycom ya. Ya, seperti ini. Jadi seandainya kok tiba-tiba kok peta ini dipublish ke Google atau kemanapun, ke internet. Nah, ini kalau ada orang yang ahli, loh ini kok peta kok nggak sempurna, masih kurang titik lokasi manapun belum ada. Nah, kalau memang seperti itu kan kita ada tulisan ini tugas kuliah ya. Jadi ini sebatas tugas kuliah, jadi pembelajaran, belum merupakan peta yang lengkap. Meskipun kadang kalau kita saya pengalaman seorang blogger ya, saya dulu blogger, saya membuat gambar, membuat sesuatu yang belum sempurna, saya posting di blog ya. Kemudian saya
tidak sengaja menemukan di Google itu gambar saya. Meskipun itu kurang bagus tapi tetap dipakai orang, dianggap itu gambarnya adalah bagus ya. Jadi sudut pandang itu kan berbeda-beda. Menurut kita kurang bagus, tapi menurut orang lain itu bagus. Itu sudah sangat wajar sekali ya. Oke, selanjutnya ini saya akan memberi bingkai kotak di sini ya. Ini tambahkan persegi panjang. Ini harusnya tadi di pertama tapi saya kelewatan ya, supaya lebih rapi. Nah ini dia akan menutupi ya, karena kita bikinnya terakhir. Kita cari layout, kemudian send to back ya, dia sudah berada di bawah. Oke ya, seperti ini ya. Jadi ini cara pembuatan peta administrasi dari peta SHP kabupaten kota yang kita buat di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian setelah ini baru kita simpan dulu ya, kita simpan. Nah ini bisa kita langsung print. Nah kebetulan di sini saya tidak terhubung printer ya. Nanti kita tidak perlu ngeprint, cuman kita simpan ya. Komposer kita ekspor ke PDF saja ya, PDF atau image. Kita coba dua-duanya. Image dulu ya, ini peta Kendal print, resolusi 300, saya abaikan, saya save. Oke, kemudian yang kedua komposer export as PDF. Saya ekspor ke PDF, saya cari folder saya tadi. Jadi usahakan dalam membuat Quantum GIS dalam satu folder ya, dalam satu folder, supaya nanti ketika berpindah komputer tidak akan kesulitan ya. Peta Kendal cetak. Oke, saya save ya. Saya coba cek dulu. SIG Kendal ya, ini PDF. Nah ini versi PDF ya, PDF. Kemudian yang satu versi JPEG ya, saya lebih suka yang PDF ya. Jadi nanti teman-teman silahkan membuat petanya masing-masing ya. Ada yang Banjarnegara, ada yang Salatiga, ada yang Semarang ya, bebas. Yang penting satu kabupaten kota. Kemudian nanti disempurnakan seperti ini ya. Kita masukkan petanya, kemudian kita kasih bingkai. Sebelumnya desimalnya diatur dulu ya. Tadi di awal pengaturan unitnya diganti desimal. Oke, kemudian ada logo kabupaten kota tersebut ya. Di sini ada logonya. Kemudian judulnya ada peta administrasi kota tersebut. Kemudian ini skala dan legenda. Legenda ini hanya isinya tentang kecamatan. Ya, karena kita kemarin membuatnya hanya per kecamatannya saja. Tidak ada di sini pusat kotanya di mana, alun-alunnya di mana, rumah sakitnya di mana, tidak ada. Kalau kita bikin itu nanti di sini bisa muncul ya. Jadi bisa kita lengkapi. Itu nanti untuk di UTS-nya saja ya. Nanti UTS kita lengkapi sampai ke titik-titik pusat kota dan lain sebagainya. Oke, di sini yang bawah ada tugas ya, tugas GIS ya, seperti ini ya. Ini nanti saya akan posting di di Edmodo semua ya, untuk sampel. Kemudian penugasannya ada di Edmodo ya. Ya, seperti ini kita simpan. Ini bisa kita close. Jadi ini hanya tampilan untuk cetaknya saja. Kita close. Ya, file Quantum GIS-nya masih. Nah, untuk misal ya kita belum selesai, kemudian kita close, kita buka lagi. Untuk memunculkan, kita di menu project, kemudian print composer. Nah, kita tadi menyimpan namanya tadi apa ya? Latihan cetak peta. Oke. Nah, ini akan kembali lagi ya. Nah, jadi dia masuknya ada di project, kemudian print composer. Ya, kita pilih salah satu. Kalau kita sudah pernah membuat. Kalau belum, kita buat new print composer atau Ctrl P. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa membuat file peta
lengkap dengan judul dan legenda peta menggunakan Quantum GIS. Ya, sekali lagi ini menggunakan Quantum GIS, software yang open source. Ya, baik, itu pertemuan kali ini. Kita bersambung offline di Edmudo dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.